Sisa 4. Yang pertama, Musa dapat Taurat, Daud dapat Zabur, Isa dapat Injil, dan Muhammad dapat Quran. Saudara-saudara. Tapi Alkitab berkata di sini, Tuhan melalui berbagai cara, melalui berulang-ulang kali memberikan perkataan. Perkataannya dari nenek moyang kita. Dan akhirnya dengan memperantarakan anaknya Yesus Kristus, dia berbicara kepada kita. Our God is a speaking God. Saudara-saudara, ini adalah doktrin daripada doktrin. Ini adalah dasar ajaran dari segala ajaran. Nah, kalau kita percaya semua ajaran kekristenan, kita harus percaya satu ajaran bahwa Allah memberi ajaran. Kalau kita mengetahui Tuhan berkata-kata dan tahu apa yang dikatakan Tuhan, kita lebih dasar harus percaya Tuhan itu bisa berkata. Nah, saudara-saudara, percaya kepada Tuhan ada tapi tidak berkata, ini ada kepercayaan kosong. Percaya monoteisme tapi tidak memberikan anaknya menyelamatkan di dalam keselamatan, ini kosong. Percaya kepada Allah itu ada, tapi dia adalah Allah yang dibentuk di dalam benda materi. Itu ajaran yang kosong. Yang tidak percaya ada Allah itu ada, dan Allah itu tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan dan ada adalah Allah yang berbicara di dalam sejarah. Oh, begitu kental. Di dalam satu ayat sudah mengandung arti begitu banyak. Allah itu ada, Allah itu tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan tetapi ada adalah Allah yang berbicara di dalam sejarah. Dan juga adalah Allah yang berbicara di dalam dirinya yang turun ke dalam dunia menjadi manusia inkarnasi. Saudara-saudara, saya kira kalau hari pagi ini engkau dengar baik-baik, engkau akan sekali lagi restruktur. Engkau punya modal iman. Dan seumur hidup tidak sembarangan goncang lagi. Ini satu kalimat-kalimat yang penting luar biasa. Allah berbicara kepada nenek moyang dengan berulang-ulang, dengan berbagai cara, pada waktu dulu, zaman dulu, continuously, terus menerus. Nenek moyang sudah mati kan? Nabi-nabi pun sudah mati kan? Tetapi Allah tidak mati. The eternal God, the living God, the continuously revealing himself, the initiative God who spoke to man. Dan dia adalah Allah yang berbicara. Saudara-saudara, Allah yang berbicara adalah Allah yang continuous terus memelihara manusia. Allah yang terus memberikan kehendaknya, maksudnya, rencananya, dan makna daripada segala yang terrahasia di dalam hidupnya untuk dibicarakan, dibongkarkan kepada manusia. Terakhir, dia berbicara melalui anaknya sendiri, yaitu inkarnasi. Nah, saudara-saudara, jadi perkataan di dalam Kristus menjadi klimaks daripada pembicaraan Tuhan Allah. God spoke in Christ, in history. God was in Christ. Tuhan pernah berada di dalam diri Kristus, sehingga nampaknya Yesus dalam sejarah menjadi satu klimaks yang menyelesaikan semua anak panah yang menuju kepada sesuatu kekonkretan daripada wahyu yang tertinggi, yaitu di dalam diri Yesus Kristus yang semenjak nenek moyang menerima. Puji Tuhan. Maka Yesus berkata, engkau lihat kepadaku, engkau bukan melihat aku, engkau melihat Bapa yang mengutus aku. Engkau yang percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, engkau percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Di dalam sejarah tidak ada orang mengatakan kalimat ini. Di dalam perjanjian lama tidak ada nabi yang berhak, berkeberanian, dan berkemungkinan mengatakan kalimat seperti ini. Yesaya tidak bisa melihatlah aku, maka engkau lihat Allah. Tidak bisa. Yohanes Pembaptis hanya mengatakan lihatlah dia, bukan lihat aku. Lihatlah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Behold the Lamb of God. Jadi semua daripada jari-jari Nabi, setelah mereka berbicara, di dalam pembicaraan ada satu anak panah yang menuju kepada Kristus. Dan akhirnya di dalam diri Kristus tergenap, tersempurna, terpuncak segala yang mau Tuhan wahyukan kepada manusia. Lalu engkau tanya, kalau begini, rasul-rasul perjanjian baru apa? Kalau itu sudah puncak. Saudara-saudara, rasul-rasul dipilih sendiri oleh anak Allah.
Rasul-rasul itu mempunyai kaitan interpersonal relationship, personal encounter with Christ, chosen personally by Him. Lalu Dia yang memberikan rohnya kepada mereka untuk menjelaskan. Jadi di sini kita melihat cara Allah berbicara itu 3 tahap. Tahap pertama, tahap persiapan, menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Dan kedua, penggenapan dalam Kristus. Ini tahap kedua. Dan ketiga, tahap penjelasan melalui rasul-rasul untuk menjadikan apa yang Tuhan bicara kepada manusia, manusia bisa mengerti. Nah, saudara-saudara, tidak ada lagi agama lain seperti ini. Tidak ada lagi kebenaran seperti ini. Tidak ada lagi kebijaksanaan seperti ini. Dan tidak ada lagi pengertian dari rencana Allah seluruhnya lebih utuh, lebih genap, lebih sempurna dari seperti ini. Saudara-saudara, Allah yang inisiatif adalah Allah yang membongkar rencananya supaya manusia yang begitu remeh, begitu hina, begitu najis, begitu kecil, begitu tidak layak boleh mengerti isi Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang berbicara. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Tuhan adalah Tuhan yang bijaksana. Tuhan adalah Tuhan yang berkebenaran. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Tuhan adalah Tuhan yang inisiatif. Tuhan adalah Tuhan yang berbicara di dalam sejarah. Tuhan adalah Tuhan yang sendiri datang menjadi Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita dengar pada hari ini, untuk apa yang dicantumkan di dalam surat Ibrani. Kiranya Tuhan dengan Roh yang kudus membawa kita kembali kepada firman yang sudah diwahyukan kepada manusia. Semua berterima kasih, semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan dan pembicaraan firman Tuhan yang begitu ajaib, begitu kaya, begitu limpah, begitu berbijaksana, begitu bersungguh-sungguh kepada kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri memberkati kami masing-masing, menambahkan iman kami masing-masing, membuka hati kami masing, dan membawa kami kembali kepada Tuhan dengan firman yang hidup. Kasihankan kami, cerahkan hati kami, memberikan iluminasi ke dalam jiwa kami, dan jadikan kami orang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekarang kita berdoa supaya kita menjadi orang yang beriman, orang bereaksi, berespons kepada Tuhan yang berbicara. Sehingga hidup kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan peneguhan, dan mendapatkan iman sejati kepada Tuhan. Mari kita berdoa bagi diri kita sendiri. Semua buka suara. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami berdoa bagi diri kami sendiri. Kami minta Tuhan tolong, Tuhan berkati kami. Sehingga kami yang mendengarkan firman, mendengarkan perkataan dari Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang berespons, orang yang bertanggung jawab, orang yang dicerahkan, orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Berkati kami melalui firman pengajaran Tuhan. Serahkanlah hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, berbagai cara, berulang-ulang dalam setiap zaman Tuhan berbicara karena Dia sabar. Bukan saja demikian, kita melihat lagi Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang kaya. Kebenarannya itu kaya. Dia berulang-ulang, berkata-kata. Saya heran mengapa begitu banyak pendeta, korbannya berapa kali sudah habis. Ulang-ulangi yang sama aja. Bukan berulang-ulang, tapi mengulang-ulangi. Saudara-saudara, lain itu. Berapa korban sudah habis? Dan tidak mau belajar. Saya mengharapkan mahasiswa-mahasiswa saya bentuk, dan pendeta-pendeta saya panggil, mereka boleh menjadikan diri seorang yang terus memberi, terus mensuplai dengan kaya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang berbicara, dan Tuhan yang kaya pembicaranya. Saudara-saudara, sehingga engkau terus bisa menerima terus menerus. Karena Tuhan itu kaya. Dia berulang-ulang. Dia berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Nah, di sini kita melihat Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang kekal.